Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Hari Yuliarto dan Yeni Andayani dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan. Dan perkara kita lanjutkan sesuai penundaan persidangan sebelumnya. Persidangan hari ini kesempatan penuntut umum untuk menyampaikan tanggapan atas pembelaan yang diajukan oleh advokat dan para terdakwa. Sudah siap, saudara penuntut umum? Kami sudah siap, majelis. Berapa halaman? Totalnya itu 49 halaman ditambah lampiran-lampiran. Tapi kita tidak baca semua, kita poin-poinnya aja. Jangan poin-poinnya, tapi 3 jam juga nanti kan repot juga itu. Maksudnya kita sepakati dulu nih. Kalau poin-poinnya ini aja 3 jam banyak juga kan. 1 jam cukup waktunya paling lama? Kurang lebih 1 jam. Nah, kalau bisa kurang kan lebih bagus. Maksudnya pokok-pokoknya saja kan. Jadi kita jadwalkan paling tidak jam 5 sudah selesai. Untuk kedua terdakwa itu kan sekaligus? Iya, jadi satu kesatuan. Iya. Oke, silakan penuntut umum dibacakan. Terima kasih, majelis. Kami bacakan. Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Keadilan, jawaban penuntut umum atas pembelaan para terdakwa serta pembelaan dari tim advokat terdakwa 1 Hari Yuliarto dan tim advokat terdakwa 2 Yeni Andayani dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 159-PIT-SUS strip TPK-2025 PN Jakarta Pusat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 1 Romawi pendahuluan. Majelis Hakim yang mulia, tim advokat, dan para terdakwa serta pengunjung sidang yang kami hormati. Pertama-tama, kami penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan jawaban atas pembelaan yang diajukan oleh para terdakwa dan tim advokat para terdakwa dalam persidangan pada hari Senin tanggal 20 April 2026 sesuai dengan ketentuan pasal 150 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Pada prinsipnya, hal pokok yang menjadi materi pembelaan telah kami uraikan secara jelas dalam surat tuntutan seperti dalih mengenai tidak adanya perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan Karen Agustiawan selaku Direktur Utama PT Pertamina Persero dalam pengadaan LNG dari Corpus Christi Liquefaction sesuai dengan dakwaan pertama, melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP yang kemudian diubah dengan pasal 603, junto pasal 120 huruf C, junto pasal 20 huruf C, junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Namun demikian, penuntut umum mengapresiasi upaya para terdakwa dan tim advokat dalam membela para terdakwa sekalipun menggunakan dalih yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Selanjutnya, penuntut umum akan mengajukan jawaban atas pokok-pokok pembelaan para terdakwa dan tim advokat para terdakwa yang merupakan satu kesatuan dengan surat tuntutan pidana nomor 31-01-01-24-04-2026 tanggal 13 April 2026. Penuntut umum hanya akan menjawab hal-hal pokok yang dipandang perlu, sedangkan untuk selengkapnya segala argumentasi dan fakta hukum yang telah diuraikan dalam surat tuntutan dianggap diambil alih dalam jawaban ini. Bahwa dalam perkara aku, baik para terdakwa maupun tim advokat masing-masing mengajukan nota pembelaan dengan pokok materi yang serupa, sehingga atas hal tersebut, maka kami penuntut umum tidak akan memberikan jawaban satu persatu, melainkan akan menggabungkan dalam satu jawaban ini. Bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh para terdakwa maupun tim advokat para terdakwa yang sudah kami uraikan dalam analisa yuridis surat tuntutan tidak akan kami tanggapi kembali dan dianggap tetap pada surat tuntutan kami sebagaimana termuat dalam surat tuntutan nomor 31-06-24-04-2026 tanggal 13 April 2026 sebagai suatu badan usaha milik negara yang sahamnya 100% milik negara dan berbentuk perseroan terbatas yang tentunya membawa konsekuensi bahwa PT Pertamina adalah BUMN yang menjalankan usaha dan mengelola minyak dan gas bumi serta menyuplai kebutuhan BBM dan energi lainnya di Indonesia dengan tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan. Akan tetapi PT Pertamina Persero yang merupakan BUMN dalam kegiatan usahanya tetap harus menjalankan prinsip good corporate governance
yang didasari kepada etikat baik, penuh kehati-hatian, mengikuti aturan hukum, kejujuran, akuntabel, transparan, dan tidak ada konflik of interest dan tidak akan sesuai prosedur. Bahwa kami sebagai penuntut umum sangat mendukung apabila BUMN bisa ikut serta dalam membangun negeri dengan mengejar keuntungan atau profit oriented, serta menyediakan barang dan jasa berkualitas tinggi, meningkatkan nilai perusahaan serta berkontribusi pada pendapatan negara atau dividen, dan menjadi pelopor pembangunan sektor strategis karena hal tersebut yang menjadi tujuan didirikannya BUMN. Namun perlu diketahui bahwa jangan sampai upaya membangun negeri dilakukan dengan tidak mengindahkan corporate governance, dengan tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian, apalagi dengan cara-cara yang menyimpang yang melawan hukum, serta dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti. Dalam perkara ini, para terdakwa memberikan persetujuan pengadaan impor LNG tanpa mengedepankan prinsip kehati-hatian. Para terdakwa mengambil keputusan strategis bernilai besar tanpa dasar dan kepastian pembeli yang jelas dengan mengabaikan temuan pengawas internal, tanpa kesiapan infrastruktur, hingga tidak memperhatikan mitigasi risiko. 2. Romawi. Jawaban terhadap pembelaan terdakwa 1 Harikar Yulianto dan tim advokatnya. Majelis Hakim yang mulia, para terdakwa serta tim advokat yang kami hormati. Dengan memperhatikan materi pembelaan terdakwa 1 Harikar Yulianto, maka penuntut umum memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa 1 dihakimi semata-mata atas sebuah keputusan aksi korporasi strategis demi ketahanan energi nasional yang secara faktual justru telah memberikan keuntungan kumulatif sebesar 97,6 juta US dollar bagi Pertamina per Desember 2024. Atas dalih pembelaan terdakwa 1 tersebut, penuntut umum tidak sependapat karena faktanya meskipun keputusan pembelian LNG SPA Train 1 tanggal 4 Desember 2013 dan SPA Train 2 tanggal 1 Juli 2014 serta amended and restated SPA tanggal tahun 2015 dari Corpus Christi, namun pengadaan pembelian tersebut sudah menyimpang dari ketentuan yang ada, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penandatangan SPA sampai dengan penjualan LNG, yaitu dimulai dari terdakwa 1 tidak menyusun pedoman atas proses pengadaan LNG dari sumber internasional dan tetap memproses pengadaan LNG dari Cheniere Energy, menyetujui term sheet Corpus Christi yang di dalamnya termasuk formula harga tanpa mempertimbangkan harga yang mesti dibayar oleh calon pembeli domestik. Hanya meminta persetujuan direksi secara sirkular sebelum penandatanganan penjualan jual beli LNG Corpus Christi Train 1 tanpa mengusulkan ke direksi untuk dimintakan tanggapan tertulis dan persetujuan RUPS. Menyetujui penandatanganan perjanjian jual beli LNG Corpus Christi Train 1 tanpa adanya pembeli yang mengikat, tidak menyusun dan melampirkan kajian keekonomian, risiko dan mitigasinya, serta tidak melampirkan draft SPA dalam memorandum permintaan persetujuan kepada direksi mengenai keputusan atas penandatanganan perjanjian jual beli LNG Corpus Christi Train 1. Melakukan pembicaraan dengan senior mengenai rencana penambahan LNG Corpus Christi sejak Maret 2014 dengan mendasarkan pada potensial demand, bukan pada pembeli yang telah menandatangani perjanjian. Menyetujui formula harga Train 2 yang lebih tinggi tanpa kajian risiko maupun analisis keekonomian untuk memastikan harga LNG Corpus Christi Train 2 kompetitif dibandingkan dengan harga LNG dari sumber domestik atau sumber lainnya yang menggunakan harga minyak mentah. Mengusulkan kepada Galilea Karen Kardinah alias Karen Agustiawan agar menandatangani surat kuasa yang ditujukan kepada terdakwa 1 untuk menandatangani LNG SPA Train 2 tanpa didukung persetujuan direksi, tanggapan tertulis Dewan Komisaris dan persetujuan TRU, serta tanpa adanya pembeli LNG Corpus Christi yang telah diikat dengan perjanjian, dan menandatangani LNG SPA Train 2 tanpa didukung persetujuan direksi, tanggapan tertulis Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS, serta tanpa adanya pembeli LNG Corpus Christi yang telah diikat dengan perjanjian, sehingga perbuatan terdakwa 1 tersebut bertentangan dengan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 92 Ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran BUMN, dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Pasal 2 Ayat 1 huruf B, Pasal 13 Angka 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per /05/MBU/2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pasal 23 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per /01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Pasal 11 ayat 10 huruf E Akte Pernyataan Keputusan RUPS tanggal 1 Agustus 2012
tentang anggaran dasar PT Pertamina Persero. Bab 7 huruf A dan bab 9 pedoman pengadaan barang dan jasa PT Pertamina Persero nomor A garis datar 001 garing 11020 garing 2010 garis datar SO rencana jangka panjang perusahaan PT Pertamina tahun 2012 sampai dengan 2020 bab 2 Romawi huruf E buat manual PT Pertamina Persero tahun 2013 surat keputusan nomor PTS 52 tentang pemberlakuan sistem tata kerja Enterprise Risk Management Investasi bab 4 bagian C manajemen risiko untuk aktivitas pengembangan bisnis dan risiko. Dan dari rangkaian perbuatan terdakwa 1 bersama-sama dengan terdakwa 2 serta Karen Agustiawan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 113.839.186 dolar Amerika Serikat dan 60%. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas pengadaan LNG dari Corpus Christi pada PT Pertamina Persero dan instansi terkait lainnya nomor 74 garing LHP garing 21 Romawi garing 12 garing 2023 tanggal 29 Desember 2023 bahwa dalih terdakwa 1 yang menyatakan pembelian LNG dari Corpus Christi dengan jangka waktu 20 tahun adalah sebuah aksi korporasi strategis demi ketahanan energi nasional juga tidak dapat dibuktikan dalam persidangan. Sampai dengan saat ini, pembelian LNG Corpus Christi tidak pernah masuk untuk memenuhi kebutuhan domestik, apalagi untuk kepentingan ketahanan energi nasional dan dijual ke pasar internasional. Hal ini disebabkan karena sejak perencanaan pembelian LNG dari Corpus Christi tidak ada dasar yang jelas. Dalih terdakwa 1 ini menyatakan pembelian LNG tersebut untuk kebutuhan on-use PT Pertamina berupa RDMP tidak didukung dengan data dan fakta yang dapat dibenarkan. Bahkan dalam memorandum nomor 118 tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Krisna Damayanto selaku Direktur Pengolahan dan ditembuskan kepada terdakwa 1 selaku Direktur Gas dan Karen Agustiawan selaku Direktur Utama PT Pertamina Persero masih merupakan hasil pendahuluan studi atau bankable feasibility study RDMP sehingga belum dapat dipastikan kapan RDMP akan dilaksanakan dan belum jelas berapa kebutuhan real LNG untuk RDMP. Dengan demikian, dalih dari terdakwa 1 Hari Karyuliarto tersebut adalah tidak berdasar dan patut dikesampingkan. 2. Error in persona. Karena kontrak SPE 2015 lahir setelah terdakwa 1 Hari Karyuliarto pensiun. Atas dalih pembelaan terdakwa tersebut, kami uraikan dalam surat tuntutan pada halaman 988 sampai 989. Terdakwa 1 Hari Karyuliarto hanya membaca sebagian isi perjanjian yang menguntungkan dirinya saja, padahal berdasarkan barang bukti nomor 534 berupa satu bundel kopi warna dokumen berupa perjanjian jual beli yang diubah dan dinyatakan kembali tertanggal 20 Maret 2015 antara Corpus Christi dan Pertamina beserta satu lembar kopi warna dokumen pernyataan penerjemah atau translator statement nomor 23712 tanggal 11 Desember 2015 Mariana Polnar Gabor Waroka selaku penerjemah atau bersumpah diketahui perjanjian SPE 2015 ini menggabungkan SPE awal sebagaimana isi pasal 24.8 sebagai berikut. Para pihak sepakat bahwa perjanjian ini mengubah, mengesampingkan, dan menggantikan masing-masing SPE awal secara keseluruhan, termasuk masing-masing versi bahasa Indonesia yang merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari versi bahasa Inggris masing-masing SPE awal sesuai dengan pasal 23 dari SPE awal tersebut, dan perjanjian ini menggabungkan SPE awal. Hal tersebut juga dikuatkan dengan barang bukti nomor 90 berupa satu bundel asli dokumen persetujuan direksi nomor RED 146 tanggal 24 Juli 2015 sifat sirkuler mitigasi risiko pembelian LNG dari Amerika Serikat ke Corpus Christi melalui jual paket jual beli LNG dengan sel dan total beserta satu lembar asli dokumen memorandum nomor 210 tanggal 3 Juli 2015 perihal mitigasi risiko pembelian LNG dari Amerika Serikat proyek Corpus Christi melalui paket jual beli dengan sel dan total yang pada pokoknya menerangkan bahwa SPE tahun 2015 merupakan penggabungan dari SPE Train 1 dan Train 2 sebagai berikut. Risiko pembelian dan sebagai berikut terapi dalam replik terkait dengan persetujuan direksi.
Sehingga lahirnya SPE 2015 adalah tidak serta-merta berdiri sendiri, namun karena didahului dengan adanya SPE Tren 1 tanggal 4 Desember 2013 dan SPE Tren 2 tanggal 1 Juli 2014. Dan amandemen SPE 2015 yang merupakan penggabungan SPE 2013 dan 14 juga tidak merubah substansi SPE 2013 dan 14, serta tidak merubah para pihaknya. Selanjutnya berdasarkan memorandum surat kuasa amandemen letter SPE Corpus Christi nomor 250 tanggal 4 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa 1 Harikar Yuliarto kepada Saudara Muhammad Hussein selaku Direktur Utama ad interim. Dalam surat tersebut terdakwa 1 menyampaikan bahwa berkaitan dengan adanya perubahan CP atau Condition Precedent deadline terhadap SPE yang telah ditandatangani antara PT Pertamina dengan Corpus Christi untuk Tren 1, maka penjual menyampaikan usulan perubahan deadline dari tanggal 31 Desember 2014 menjadi tanggal 30 Juni 2015 yang sejalan dengan kondisi terkini proyek LNG Corpus Christi sebagaimana CP deadline Corpus Christi Train 2. Berdasarkan kondisi tersebut, terdakwa 2 memohon kepada Direktur Utama untuk mendatangi surat kuasa kepada terdakwa. Kami ulangi. Terdakwa 1 memohon kepada Direktur Utama untuk mendatangi surat kuasa kepada terdakwa 2 yaitu selaku SPV Gas and Power. Bahwa pada saat terdakwa 1 Harikar Yuliarto melakukan kunjungan ke Houston pada bulan April 2014, ternyata terdakwa 1 juga berdiskusi dengan Nicola Zanen terkait permintaan tambahan untuk membeli LNG dari Corpus Christi sebagaimana dalam email tertanggal 14 April 2014 sebagai berikut terlampir dalam replik perlu dibacakan. Berdasarkan email tersebut, jelas telah adanya diskusi antara terdakwa 1 dan Nicola Zanen terkait rencana pembelian LNG dalam SPE Tren 2. Nicola Zanen menyatakan bahwa akan mempersiapkan draft amendment understated SPE dan Nicola Zanen bermaksud mengirimkan kontrak yang sudah direvisi minggu depan untuk direview oleh Pertamina. Nicola Zanen juga menginformasikan bahwa dirinya akan segera berdiskusi terkait timeline dan rencana panggilan konferensi dari rapat-rapat untuk memfinalisasi SPA. Meskipun telah dilakukan diskusi antara Nicola Zanen bersama dengan terdakwa 1 dan Arif Basuki, dan Nathaniel Rahmana dan Daniel Saputra berubah, tapi pembahasan mengenai pembelian LNG dalam SPE Tren 2 tidak dilaporkan oleh terdakwa 1 selaku Dirgas kepada Komisaris Utama, sebagaimana termuat dalam surat nomor 076 tanggal 17 April 2014 perihal laporan perjalanan dinas Direktur Gas yang ditandatangani oleh terdakwa 1 Harikar Yuliarto. Surat terlampir. Replik. Dengan demikian, dalih terdakwa 1 yang menyatakan bahwa tuduhan kepada terdakwa 1 adalah error in persona karena SPE 2015 lahir setelah terdakwa 1 pensiun adalah tidak berdasar dan patut dikesampingkan. 3. LHP BPK di bawah standar dan ilegal. Bahwa atas dalih dari pembelaan terdakwa 1 yang menyatakan LHP BPK di bawah standar dan ilegal, penuntut umum tidak sependapat karena BPK adalah lembaga yang secara konstitusional berwenang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Ahli BPK yaitu Arlen Gunawan Siregar dan Aurora Magdalena beserta tim lainnya dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara atas pengadaan LNG Corpus Christi pada PT Pertamina dilakukan secara sah karena ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan surat tugas pimpinan BPK RI nomor 34 tanggal 8 Februari 2023. Surat tugas nomor 114 tanggal 19 Juni 2023 dan nomor 152 tanggal 30 Agustus 2023 untuk melaksanakan pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pengadaan LNG Corpus Christi, PT Pertamina, dan instansi terkait lainnya. Dengan standar pemeriksaan yang digunakan dalam pemeriksaan investigatif adalah Peraturan BPK nomor 1 tahun 2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang standar pemeriksaan keuangan negara serta ruang lingkup pemeriksaan adalah pengadaan LNG Corpus Christi pada Pertamina, Persero, dan instansi terkait lainnya. Dengan memfokuskan pada bukti-bukti dokumen dan penjelasan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan penyimpangan-penyimpangan yang meliputi proses perencanaan, pemilihan penyedia, permintaan persetujuan penandatanganan jual beli LNG serta penjualan LNG Corpus Christi dan dikaitkan dengan adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara penyimpangan dengan kerugian keuangan negara yang terjadi. Kemudian hasil perhitungan kerugian negara dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan nomor 74 garing LHP
tanggal 29 Desember 2023. Dengan demikian, dalih dari terdakwa Harikar Yuliarto yang menyatakan bahwa LHP BPK di bawah standar dan ilegal adalah tidak berdasar dan patut dikesampingkan. 4. Bantahan atas unsur dalam surat tuntutan yaitu A. Tudingan ketiadaan pengadaan, tudingan ketiadaan pedoman pengadaan, B. Persetujuan term sheet dan penggunaan keputusan sirkuler, C. Tudingan pengambilan keputusan tanpa kajian, D. Mitos kewajiban back to back pada train 1 dan train 2, E. Isu harga train 2 yang dimanipulasi, F. Kewenangan pengusulan surat kuasa SPE 2014 atau train 2, dan G. Perihal price review. Bahwa dalih terdakwa 1 sebagaimana poin A sampai dengan poin G. Poin G. Penuntut umum akan menjawab secara komprehensif. Poin A sampai poin G. A. PT Pertamina Persero dalam pengadaan LNG dari Corpus Christi untuk SPE Train 1 tanggal 4 Desember 2013 dan SPE Train 2 tanggal 1 Juli 2015 serta amended and restated tanggal 30 Juni 2015 dilakukan tanpa adanya pedoman pengadaan tapi hanya berdasarkan best practice saja. Dan berdasarkan keterangan ahli LKPP Setiabudi Arianta di persidangan mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 99 ayat 2 PP nomor 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran badan usaha milik negara, diatur bahwa semua direksi BUMN harus menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa bagi BUMN yang bersangkutan berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri, dan seharusnya direksi BUMN dalam hal ini terdakwa 1 selaku Direktur Gas dan selaku Direktorat Pengusul membuat pedoman atas proses pengadaan LNG dari sumber internasional. Ditetapkan dengan keputusan direksi terkait pedoman pengadaan barang dan jasa. Bahwa selama persidangan terungkap fakta best practice PT Pertamina Persero adalah sebagai penjual bagian negara sehingga pengalaman tersebut tidak bisa disandingkan secara apple to apple dengan perjanjian jual beli LNG antara PT Pertamina dengan Corpus Christi, di mana perjanjian tersebut berlangsung untuk jangka waktu selama 20 tahun. B. Bahwa terdakwa 1 selaku Direktur Gas PT Pertamina menyetujui term sheet yang di dalamnya termasuk formula harga yang tidak bisa ditawar tanpa mempertimbangkan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli domestik, serta hanya meminta persetujuan direksi secara sirkuler sebelum penandatanganan perjanjian jual beli LNG Corpus Christi Train 1 tanpa mengusulkan ke direksi untuk dimintakan tanggapan tertulis dari Komisaris dan Persetujuan RUPS. C. Bahwa dalam proses pembelian LNG Corpus Christi Train 1 dan Train 2 dilakukan tanpa kajian keekonomian, namun hanya berdasarkan perhitungan keekonomian saja sebagaimana keterangan dari saksi Heri Haryanto, dan terdakwa 1 juga tidak membuat penyusun mitigasi risiko serta tidak melemparkan draft SPA dalam memorandum pemerintahan persetujuan kepada direksi mengenai keputusan atas penandatanganan perjanjian jual beli LNG Corpus Christi. D. Bahwa back to back dalam jual beli LNG adalah bukan mitos, namun hal yang lazim dilakukan dalam bisnis LNG sebagai bagian dari mitigasi risiko. Karena pada dasarnya LNG tidak bisa disimpan lama dan harus didapatkan calon pembeli yang mengikat yang dibuatkan dengan perjanjian jual beli gas sebelum atau pada saat penandatanganan SPA. Karena pada saat memilih kontrak back to back, apapun risiko yang mungkin terjadi di sisi hulu akan dibayar oleh pembeli yang menandatangani kontrak di sisi hilir, dan juga untuk menghindari adanya spread risk atau risiko karena perbedaan indeks harga LNG berbasis harga minyak dengan indeks harga Henry Hub. Dalam RJP PT Pertamina tahun 2016 tanggal 7 November 2012 sebagai pedoman dalam menetapkan arah kebijakan pengembangan perusahaan dalam 5 tahun, diantaranya mencantumkan bahwa untuk mencapai sasaran PT Pertamina menetapkan strategi antara lain strategi pengembangan bisnis gas untuk menguasai pasar domestik dengan melakukan inventarisasi kebutuhan gas yang ada di seluruh Indonesia, kemudian mengupayakan peningkatan jangka panjang back to back di sepanjang rantai bisnis gas. Klausul back to back yang didalihkan terdakwa sebagai mitos juga terpatahkan sebagaimana keterangan dalam bukti nomor 78 berupa surat nomor 002 tanggal 24 Maret 2021 perihal penyampaian penanganan isu pembelian LNG dari Dewan Komisaris PT Pertamina kepada Menteri BUMN. Pada halaman 5 lampiran surat tersebut, pada pokoknya dinyatakan bahwa dalam LNG Roadmap 2013, McKinsey merekomendasikan bahwa impor LNG dalam upaya pemenuhan probabilitas rendah harus didasarkan pada PJBG atau perjanjian jual beli gas dengan end customer. Namun rekomendasi tersebut diabaikan pihak Pertamina dengan keputusan penandatanganan kontrak LNG dengan vendor internasional senior tanpa ada PJBG yang mengikat dan dengan end customer. Pengabaian tersebut menyebabkan kerugian terhadap PT
Pertamina Persero kurang lebih 20 juta US dollar 688.052 akibat penjualan LNG Corpus Christi kepada PT ETS dan Vitol. Selain itu, dalam surat tersebut berdasarkan laporan investigasi BWC atas pengelolaan bisnis portofolio LNG Pertamina tanggal 23 Desember 2020 dinyatakan beberapa penyimpangan lain seperti pengadaan LNG Corpus Christi dilakukan tanpa persetujuan Dewan Komisaris dan BPS. Keputusan direksi untuk menandatangani pembelian LNG Corpus Christi kepada direktur utama dilakukan secara sirkuler pada tanggal 3 Desember 2013. Tidak ada dokumen lainnya yang menunjukkan keputusan dilakukan melalui mekanisme rapat direksi. Direktur utama memberikan kuasa penandatanganan kontrak pembelian LNG Corpus Christi kepada SVP Gas dan Power, bukan kepada Direktur Gas, dan belum diketahui alasan pemberian kuasa tersebut. Transaksi LNG Corpus Christi tidak tercantum dalam RKP 2013, dicantumkan dalam annual report tetapi tidak dicantumkan dalam laporan keuangan. RKP 2014 tidak dicantumkan dalam laporan keuangan dan annual report. Dan RKP 2012 tidak dicantumkan dalam laporan keuangan dan annual report. Hal ini sesuai dengan ketentuan PSAK 1. Pada tahun 2019, kargo LNG Corpus Christi dijual ke Total dan PPT ETS sebagai mitigasi pengadaan kebutuhan dalam negeri yang tidak terjadi, tidak ada yang masuk ke Indonesia. SPE Pertamina dengan PPT ETS sebagai pembeli LNG Corpus Christi dilakukan dengan pembelian langsung dengan harga di atas market price. Barang bukti nomor 78 berupa surat nomor SR garis datar 002 tanggal 24 Maret 2021 perihal penyampaian penanganan isu pembelian LNG dari Dewan Komisaris PT Pertamina kepada Menteri BUMN kami lampirkan dalam replik ini. Bahwa terkait harga LNG SPE Train 2 adalah lebih mahal dari harga LNG SPE Train 1 dengan adanya perbedaan formula harga pada besaran presentase yang dihubungkan dengan United States Consumer Price Index, yaitu dari 11,5% menjadi 14% terhadap konstanta X dalam kurung 0. Hal ini berdampak terhadap perbedaan harga sekitar rata-rata 0.02 US dollar sampai dengan 0.03 US dollar per MMBTU dengan asumsi inflasi di Amerika Serikat sebesar 2,5% per tahun. Dan atas perbedaan harga Train 1 dan Train 2, Hedi Herianto selaku analis trading Pertamina tidak menyusun kembali analisa keekonomian sebelum melakukan pengadaan LNG Train 2 untuk SPE tahun 2014. Bahwa terkait dalih terdakwa yang mengatakan kewenangan pengusulan surat kuasa SPE Train 2 tanpa adanya RRI dan tanpa izin Dewan Komisaris adalah ketidakpahaman jaksa penuntut umum. Penuntut umum tidak sependapat dengan dalih terdakwa satu tersebut karena tambahan pengadaan LNG Corpus Christi untuk Train 2 juga merupakan transaksi pengembangan bisnis yang nilainya material sehingga tetap memerlukan tanggapan tertulis dari komisaris dan persetujuan RUPS. Materialitas kontrak didasarkan pada aturan di anggaran dasar PT Pertamina tanggal 1 Agustus 2012 yaitu jika nilai kontrak sama dengan atau lebih dari 2,5% dari pendapatan revenue perseroan atau sama dengan atau lebih dari 5% dari modal sendiri pada laporan keuangan PT Pertamina Persero tahun 2013 audited. Diketahui nilai pendapatan adalah senilai 71 miliar dolar US, 71 miliar dolar. Dan nilai ekuitas adalah 17 miliar dolar. Dengan demikian, kontrak dianggap material jika nilainya lebih dari 1,777,552,550 US dollar atau 2,5% kali 71,102,102,000 US dollar atau 864,464,600 US dollar dalam kurung 15% kali 17,289,292,000 US dollar. Nilai LNG SPE Train 2 dihitung berdasarkan asumsi Henry Hub senilai 4 US dollar sampai dengan 6,5 US dollar sesuai perkiraan harga Henry Hub yang disebutkan pada RRD nomor 212 tanggal 3 Desember 2013 sebagai berikut. Tabel terkait dengan asumsi harga Henry Hub terlampir dalam replik. Dengan melihat tabel perhitungan nilai kontrak nilai SPE
Corpus Christi dengan asumsi nilai Henry Hub adalah 4 US dollar per MMBTU adalah senilai kurang lebih senilai 6,431,040,000 US dollar yang berarti 9% dari pendapatan atau melebihi 2,5% dari pendapatan atau 37% dari nilai ekuitas melebihi 5% dari nilai ekuitas. Jika asumsi nilai Henry Hub adalah 6,5 US dollar, maka nilai SPA Corpus Christi menjadi senilai 8,308,040,000 US dollar yang berarti sebesar 12% dari pendapatan atau 50% dari nilai ekuitas. G. Bahwa terkait tidak adanya price ratio dalam pembelian LNG dari Corpus Christi karena dianggap tidak diperlukan, dalam hal ini penuntut umum tidak sependapat dengan terdakwa 1 karena pada dasarnya price review dalam pengadaan barang tetap diperlukan untuk menilai kewajaran harga. Sebagaimana keterangan ahli LKPP Setia Budi Arianta di persidangan yang menjelaskan bahwa price review itu wajib dilakukan dan sebelum dilakukan negosiasi si pembeli harus cek harga di pasaran sebagai dasar penyusunan HPS sebagai pedoman untuk negosiasi untuk mendapatkan harga yang wajar, dan kalau harga yang ditawarkan oleh penjual tidak bisa ditawar dan pada akhirnya merugikan pembeli, maka seharusnya penawaran tersebut ditolak dan negosiasinya tidak perlu dilanjutkan. Ya, bicara. Lanjutkan. Izin melanjutkan. Selain itu, dalam barang bukti nomor 114 berupa 1 bendel kopi dokumen laporan hasil audit atas neraca gas dan portofolio bisnis LNG PT Pertamina LHA 06 tanggal 12 Mei 2020 upstream gas NRE internal audit pada bab 2 area of improvement. Angka 1 perencanaan pengadaan LNG portofolio tidak dilakukan secara memadai prudent yang mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan bisnis pengadaan LNG portofolio halaman 5-7 terlampir dalam berkas dalam replik ini. Barang bukti nomor 114 berupa 1 bundel kopi dokumen laporan hasil audit atas neraca gas dan portofolio bisnis LNG Pertamina LHA nomor 06 12 Mei 2020. Lebih lanjut dalam barang bukti nomor 190 huruf F berupa risalah rapat direksi nomor RRD 002 tanggal 10 Januari 2021 perihal tidak lanjut hasil audit investigasi pengelolaan LNG portofolio PT Pertamina, dinyatakan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi dalam proses perencanaan, pengadaan, dan penjualan portofolio LNG Pertamina dari Corpus Christi. Terlampir dalam replik. Berdasarkan barang bukti nomor 76 berupa 1 bundel surat nomor 025-K-KDK-2020 tanggal 22 April 2020 perihal catatan tegas Dewan Komisaris kepada Direksi periode 2013-2019 terkait pelaksanaan LNG bisnis di lingkungan Pertamina Group, dinyatakan dalam replik terlampir halaman 18 sampai dengan halaman 23. Barang bukti dengan demikian, dalih dari terdakwa 1 sebagaimana huruf A sampai dengan huruf G tersebut di atas adalah tidak berdasar dan patut dikesampingkan. 5. SPA 2013 dan 2014 bukan tanpa latar belakang. Bahwa keterangan terdakwa 1 yang mengatakan SPA 2013 dan 2014 bukanlah sebuah keputusan bisnis yang lahir dari keinginan korporasi semata, apalagi sebuah keinginan sesaat. Kontrak tersebut adalah wujud nyata dari pelaksanaan mandat negara yang sangat spesifik dan mengikat guna memperkuat ketahanan energi nasional. Hal tersebut hanyalah dalih terdakwa 1. Karena terdakwa 1 saja, karena pada kenyataannya sampai dengan saat ini alokasi LNG maupun gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri masih dapat dipasok dari produksi domestik, dan nyata-nyata pembelian LNG dari Corpus Christi tidak pernah masuk ke Indonesia, baik untuk memenuhi kebutuhan ketenaga listrikan PLN, kebutuhan kilang Pertamina, maupun kebutuhan industri lainnya karena harga yang tinggi
ketika landed di Indonesia sehingga harganya menjadi tidak kompetitif dan juga belum ada pembeli yang mengikat berdasarkan SPCBG. Berakibat terjadi oversupply sehingga PT Pertamina harus mencari pembeli dari luar negeri. Hal ini terkuat dengan barang bukti nomor 90 berupa persetujuan direksi RRD 146 tanggal 24 Juli 2015 tentang mitigasi risiko pembelian LNG dari Amerika Serikat, proyek Corpus Christi melalui paket jual beli LNG dengan Shell dan Total yang antara lain ditandatangani oleh terdakwa 2 selaku Direktur Energi dan Terbarukan PT Pertamina, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa harga minyak dunia mengalami penurunan sebesar 60% sejak kuartal ketiga 2014, tetapi tidak diikuti dengan penurunan forecast harga Henry Hub yang digunakan sebagai basis harga dalam pembelian LNG dari Corpus Christi, sehingga harga LNG dari Corpus Christi landed di Indonesia menjadi tidak kompetitif, terutama dengan memperhitungkan biaya transportasi yang tinggi dari Amerika Serikat ke Indonesia sebagai berikut. Terlampir di dalam grafik 24 sampai dengan halaman 25. Dengan demikian, dalih dari terdakwa 1 tersebut adalah tidak berdasar dan patut dikesampingkan. 6. Aspek memperkaya Corpus Christi dan Karen Agustiawan. Bahwa keterangan terdakwa 1 yang mengutip ahli adecat Amin Sunaryadi menyebutkan tidak ada tambahan keuntungan atau kekayaan bagi Corpus Christi yang berhubungan dengan kerugian yang dialami oleh Pertamina terkait transaksi LNG dalam perkara ini adalah keterangan yang tidak berdasar. Faktanya dalam perkara aku telah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara pada PT Pertamina karena ada tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa 1, terdakwa 2 serta Karen selaku Direktur Utama PT Pertamina, yaitu di tahun 2020 dan 2021 PT Pertamina menjual 8 kargo dengan harga penjualan lebih rendah dari harga pembelian dan membayar suspension fee atas 3 kargo lain sehingga terjadi kerugian keuangan negara pada PT Pertamina sebesar 113.839.186,60 US dollar. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI nomor 74/LHP tanggal 29 Desember 2023. Bahwa dalam perkara aku juga dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam analisa yuridis surat tuntutan penuntut umum yang dilakukan oleh terdakwa 1, terdakwa 2 dan Karen terkait kontrak pembelian LNG PT Pertamina. Perbuatan para terdakwa telah memperkaya Karen yaitu sebesar 1.091.280.281 rupiah,81 dan sebesar 104,016,65 US dollar sehingga pembayaran atas pembelian LNG dari Corpus Christi yang telah dilakukan oleh PT Pertamina tersebut adalah pembayaran seharusnya tidak dilakukan oleh PT Pertamina. Maka apa yang diperoleh pihak Corpus Christi tersebut adalah tidak sah dan telah memperkaya pihak Corpus Christi. Dengan demikian, dalih dari terdakwa 1 tersebut adalah tidak berdasar dan patut dikesampingkan. 7. Ketiadaan mens rea dan perlindungan business judgment rule. Bahwa keterangan terdakwa 1 yang mengatakan dalam pengadaan LNG yang dibeli dari Corpus Christi adalah karena adanya COVID-19, maka terjadi kerugian namun tidak ada kerugian di luar periode COVID-19. Hal tersebut hanyalah dalih terdakwa 1 karena faktanya tidak ada pembeli atau end user yang diikat dengan perjanjian back to back sebelum SPA ditandatangani sebagai bagian dari mitigasi risiko sehingga harga LNG yang dijual oleh PT Pertamina ke luar negeri sifatnya spekulatif tanpa diketahui di awal berapa margin atau keuntungan nantinya akan diperoleh PT Pertamina atas penjualan LNG tersebut. Dan PT Pertamina baru mencari pembeli LNG setelah SPA Train 1 dan SPA Train 2 serta Amended and Restated 2015 ditandatangani di mana
saat itu terjadi penurunan harga minyak yang tidak diikuti dengan harga LNG yang berbasis Henry Hub yang dibeli oleh PT Pertamina dari Corpus Christi. Sehingga hal ini menunjukkan ketidakhati-hatian dari terdakwa satu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana disyaratkan dalam pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persyaratan terbatas. Dengan demikian, para terdakwa telah mengabaikan prinsip PJR dalam melakukan pengurusan perseroan, bahwa prinsip back to back dalam bisnis LNG adalah mekanisme pengikatan kontrak di mana kewajiban pembelian dari pemasok disandingkan langsung dengan kontrak penjualan ke pembeli akhir untuk memastikan LNG yang dibeli langsung terjual, meminimalisir risiko pasar, ketidakpastian serapan, dan potensi kerugian finansial. 8. Aspek hukum dan keadilan, pemidanaan yang dipaksakan. Bahwa atas dalih terdakwa 1, penuntut umum tidak sependapat karena terdakwa 1 dihadapkan persidangan sebagai pelaku peserta dengan pelaku lainnya, yaitu terdakwa 2 Yeni Andayani serta Karen Agustiawan, yang perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap di tingkat kasasi dalam melakukan pengadaan LNG dari Corpus Christi. Yaitu terdakwa 1 tidak melakukan mitigasi risiko sebagaimana bentuk kehati-hatian dengan tidak adanya end user atau calon pembeli LNG yang diikat dengan perjanjian atau back to back. Terdakwa 1 bersama-sama terdakwa 2 serta Karen secara berjenjang menerima dan mengikuti formula harga yang ditawarkan oleh Corpus Christi dan tidak ada price review harga karena terdakwa 1 selaku direktur gas tidak menyusun HPS, sehingga patokan atau acuan harga untuk melakukan penawaran tanpa meminta tanggapan tertulis dari komisaris dan tanpa adanya persetujuan RUPS. Terdakwa 1 secara berjenjang melakukan penunjukan langsung kepada Corpus Christi tanpa pedoman pengadaan yang jelas, hanya dengan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi kajian teknis dan keekonomian serta tanpa adanya mitigasi risiko. Dengan demikian, dalih dari terdakwa 1 tersebut adalah tidak berdasar dan patut dikesampingkan. Dengan memperhatikan materi pembelaan tim advokat dari terdakwa 1 Hari Karyanto, maka penuntut umum memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa 1 sama sekali tidak terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana pada dakwaan pertama maupun dakwaan kedua. Bahwa atas dalih dari tim advokat terdakwa 1 tersebut sudah diuraikan dalam analisa yuridis sebagaimana surat tuntutan penuntut umum halaman 914 sampai dengan 1027 yang merupakan satu kesatuan dengan replik dari penuntut umum sehingga tidak perlu dijelaskan kembali. Dengan demikian, dalih dari tim advokat terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan patut dikesampingkan. 2. Bahwa dalam perkara akuo tidak pernah dibuktikan perbuatan terdakwa secara formil bertentangan dengan aturan tertulis manapun, sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum. Terdakwa 1 didakwa melakukan perbuatan yang dianggap melawan hukum, yaitu A. Tidak menyusun pedoman atas proses pengadaan LNG dari sumber internasional dan tetap memproses pengadaan LNG dari Cheniere Energy. Sampai dengan huruf K. Bahwa dalih tim advokat terdakwa 1 sebagaimana poin A sampai dengan huruf K di atas, penuntut umum akan menjawabnya secara komprehensif, yaitu A. Bahwa terdakwa selaku Direktur Gas PT Pertamina pada periode 2012-2014 dan selaku Direktorat Pengusul Pengadaan LNG yang bersumber dari internasional yaitu Corpus Christi tidak menyusun pedoman pengadaan LNG sebagaimana diatur dalam pasal 92 ayat 2 PP 45 tahun 2025 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran badan usaha milik negara, sehingga pengadaan LNG dan dari sisi L tersebut tanpa adanya pedoman namun hanya didasarkan pada best practice dan izin prinsip saja tanpa didukung dasar justifikasi dan analisis secara teknis dan ekonomis. Terdakwa 1 tetap memproses pengadaan LNG dari Corpus Christi meskipun pelaksanaannya tanpa adanya pedoman karena pedoman pengadaan LNG di Pertamina baru dibuat di tahun 2018.
bahwa terdakwa 1 selaku Direktur Gas PT Pertamina menyetujui term sheet yang di dalamnya termasuk formula harga yang tidak bisa ditawar tanpa mempertimbangkan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli domestik, yaitu terdakwa melanjutkan proses pengadaan LNG dengan memasukkan term sheet yang akan dituangkan dalam SPA Train 1 berdasarkan keterangan ahli LKPP Setia Budi Arianta di persidangan yang menjelaskan bahwa price review itu wajib dilakukan dan sebelum dilakukan negosiasi si pembeli harus cek harga di pasaran sebagai dasar penyusunan HPS sebagai pedoman untuk negosiasi untuk mendapatkan harga yang wajar, dan kalau harga yang ditawarkan oleh penjual tidak bisa ditawar dan pada akhirnya merugikan pembeli, maka seharusnya penawaran tersebut ditolak dan negosiasinya tidak perlu dilanjutkan. C. Bahwa terkait terdakwa 1 hanya meminta persetujuan direksi secara sirkuler sebelum penandatanganan perjanjian jual beli LNG Corpus Christi Train 1 tanpa mengusulkan ke direksi untuk dimintakan tanggapan tertulis dan persetujuan ROPS. Hal tersebut tidak sesuai dengan keterangan saksi Nanang Untung selaku SPV Gas and Power PT Pertamina tahun 2011-2012 yang menyatakan bahwa pengadaan LNG dari produsen internasional merupakan pengembangan bisnis dan bukan aktivitas operasional rutin, sebagaimana barang bukti nomor 321 yaitu bukti memorandum nomor 393 tanggal 19 September 2011 dan sesuai dengan anggaran dasar pasal 11 angka 10 huruf E, persetujuan atas SPA LNG Corpus Christi harus setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari RUPS karena nilainya yang material. Sesuai anggaran dasar PT Pertamina tanggal 1 Agustus 2012, kontrak dinilai material jika sama dengan atau lebih dari 2,5% dari pendapatan atau revenue perseroan atau sama dengan atau lebih dari 5% dari modal sendiri, total equity. Pada laporan keuangan PT Pertamina tahun 2012 diketahui nilai adalah senilai 70 miliar dolar dan ekuitas adalah 15 miliar dolar Amerika. Dengan demikian nilai kontrak nilai material jika sama dengan atau lebih besar dari 1,7 miliar dolar Amerika atau 0,7 miliar dolar Amerika atau 5% dari total equity. Jika nilai LNG SPA Train 1 dihitung berdasarkan asumsi Henry Hub senilai 4 sampai 6,5 per MMBTU sesuai perkiraan harga Henry Hub selama periode LNG SPA yang disebutkan dalam RRD 212 tanggal 3 Desember 2013, keputusan atas penandatanganan perjanjian jual beli LNG dengan Corpus Christi untuk pembelian LNG dari Amerika Serikat Train 1, maka nilai kontraknya adalah sebagai berikut, ada di dalam tabel. Dengan perhitungan tersebut bahwa lebih lanjut persetujuan pembelian LNG dari Corpus Christi Train 2 hanya dibuatkan RRD secara sirkuler saja tanpa perlu dipresentasikan atau dipaparkan dalam rapat direksi adalah atas usulan terdakwa 1 sebagaimana korespondensi email sebagai berikut tercantum di dalam replik. Bahwa persetujuan SPA LNG Corpus Christi tersebut seharusnya tidak hanya atas persetujuan direksi saja, namun harus meminta tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS sebagaimana keterangan saksi-saksi di persidangan, yaitu 1. Hendra Sukmana selaku Senior Auditor 2 Operation Investigation Internal Audit PT Pertamina menyampaikan bahwa estimasi nilai kontrak LNG portofolio Corpus Christi Train 1 dan Train 2 pada saat penandatanganan adalah senilai 12,2 juta US dollar Amerika atau melebihi 2,5% dari pendapatan perseroan tahun 2013. 1,773 juta US dollar dan tahun 2014 1,77 juta US dollar atau melebihi 5% ekuitas perseroan tahun 2013 senilai 756 juta US dollar tahun 2014 dan RUPS
dan tahun 2014 senilai 864 juta US dollar. 2. Alan Frederick selaku Chief Legal Counsel PT Pertamina dalam keterangannya menyampaikan bahwa yang jadi patokan adalah RJPP sudah disetujui oleh Dewan Komisaris dan RUPS. Maka jika sudah spesifik masuk secara kuantitas dan harga di RJPP, maka tidak perlu lagi persetujuan Dewan Komisaris. Namun setelah membaca RJPP tahun 2012-2016 tersebut, kesimpulan Alan Frederick adalah masih diperlukan persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS secara khusus. Karena dalam RJPP tidak mencantumkan kuantitas harga. Dalam RJPP sangat umum terkait dengan nilai kontrak sudah melebihi 2,5% pendapatan dan 5% ekuitas merupakan nilai yang material. Oleh karena itu harus mendapatkan izin komisaris atau RUPS. D. Bahwa terkait terdakwa satu yang menyetujui penandatanganan perjanjian jual beli LNG Corpus Christi Train 1 tanpa adanya pembeli LNG yang mengikat. Prinsip perjanjian jual beli LNG adalah harus disertai adanya pembeli yang mengikatkan diri dalam PJBG sebelum penandatanganan SPA sebagai upaya mitigasi risiko dengan pertimbangan antara lain. Karena LNG tidak bisa disimpan lama dan pada saat memiliki kontrak back to back, apapun risiko yang mungkin terjadi di sisi hulu akan dibayar oleh pembeli yang menandatangani kontrak di sisi hilir, dan juga untuk menghindari adanya spread risk risiko karena perbedaan indeks harga LNG berbasis harga minyak dengan indeks harga Henry Hub. Dalam RJPP PT Pertamina tahun 2012-2016 tanggal 7 November 2012 sebagai pedoman dalam menetapkan arah kebijakan pengembangan perusahaan dalam 5 tahun di antaranya mencantumkan bahwa untuk mencapai sasaran PT Pertamina menetapkan strategi antara lain strategi pengembangan bisnis gas untuk menguasai pasar domestik dengan melakukan inventarisasi kebutuhan gas yang ada di seluruh Indonesia, kemudian mengupayakan perikatan jangka panjang back to back di sepanjang rantai bisnis gas. Bahwa terdakwa satu tidak menyusun dan melampirkan kajian keekonomian risiko dan mitigasinya, serta tidak melampirkan draft SPA dalam memorandum permintaan persetujuan kepada direksi mengenai keputusan atas penandatanganan perjanjian jual beli LNG Corpus Christi Train 1. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Evita M. Tagor dan saksi Andri T. Hidayat yang sebelumnya tidak pernah dilibatkan dalam pengadaan LNG CCL, dan terdakwa satu selaku Direktorat Pengusul juga tidak pernah melakukan presentasi dan pemaparan terlebih dahulu kepada BOD PT Pertamina terkait rencana pembelian LNG dari Corpus Christi, dan tanpa memberitahukan kepada jajaran BOD akan dijual kemana LNG yang dibeli dari CCL, serta tidak menuliskan berapa nanti margin atau keuntungan yang akan didapat oleh PT Pertamina atas rencana penjualan LNG yang akan dibeli dari Corpus Christi. Namun terdakwa satu secara berjenjang hanya meminta persetujuan kepada BOD dalam bentuk RRD tanpa disertai kajian keekonomian, mitigasi risiko, dan juga tanpa adanya draft SPA. F. Bahwa terkait terdakwa satu yang melakukan pembicaraan dengan Senior Energy mengenai rencana penambahan LNG Corpus Christi sejak Maret 2014 dengan mendasarkan pada potensial demand bukan pada pembeli yang telah menandatangani perjanjian. Bahwa sampai dengan SPA LNG Corpus Christi Train 1 ditandatangani pada tanggal 4 Desember 2013, PT Pertamina belum memiliki pembeli LNG CCL yang sudah diikat dengan perjanjian jual beli baik pembeli domestik maupun pembeli internasional. Namun PT Pertamina dalam hal ini terdakwa satu selaku Direktur Gas tetap memproses penambahan volume pembelian LNG CCL Train 2 yang hanya berdasarkan pada potensial demand dengan asumsi pembangunan infrastruktur diantaranya berupa FSRU berjalan, yaitu FSRU Jawa Tengah. Namun berdasarkan dokumen memorandum nomor 055 tanggal 10 April 2014 perihal proyek investasi RKAP tahun 2014 dari Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko kepada Direktur Hulu, Direktur Pengolahan, Direktur Pemasaran dan Niaga, Direktur Gas dan Petrochemical Project,
Koordinator pada lampiran 2 prognosa keterlambatan on stream proyek investasi RKAP tahun 2014 untuk FSRU Jawa Tengah disebutkan batal. Proyek dianggap tidak ekonomis. Terdakwa 1 tetap melanjutkan proses pembelian LNG Train 2 meski pembangunan FSRU Jawa Tengah batal dibangun karena tidak ekonomis dengan alasan karena adanya penawaran dari senior. Saudara penuntut umum, ini kan yang dibacakan ini ulangan dari tuntutan juga kan? Ya. Jadi makanya kami minta tadi disingkat, hampir sudah 1 jam. Langsung aja. Kalau tidak ada hal-hal baru, kecuali ada hal-hal baru yang disampaikan, silakan dikemukakan. Tapi kalau cuma pengulangan kan tidak perlu. Kan dianggap sudah dibacakan saja. Lanjutkan. Dengan demikian dalil terdakwa 1 pada poin A sampai dengan poin C adalah tidak besar dan patut dikesampingkan. Lanjutkan untuk tabel-tabel seperti ya. Poin 3 ya, Romawi 3. Jawaban terhadap pembelaan terdakwa 2 Yeni Andayani dan tim advokatnya. Dengan memperhatikan materi pembelaan terdakwa 2 Yeni Andayani, maka penuntut umum memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut. 1. Pengadaan LNG Corpus Christi adalah aksi korporasi yang melibatkan banyak fungsi dan tingkatan di Pertamina, dan terdakwa 2 menandatangani SPA Train 1 pada tanggal 4 Desember 2013 berdasarkan surat kuasa yang sah dari Direktur Utama Pertamina. Bahwa atas dalih dari pembelaan terdakwa 2 tersebut, penuntut umum tidak pendapat dan meskipun pengadaan LNG Corpus Christi dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan banyak fungsi dan tingkatan di Pertamina, faktanya terdakwa 2 selaku SPV Gas and Power mengusulkan kepada terdakwa 1 untuk penandatanganan risalah rapat direksi sirkuler mengenai keputusan atas penandatanganan perjanjian jual beli LNG Train 1 dan Train 2 dari Corpus Christi tanpa didukung kajian keekonomian, kajian risiko dan mitigasinya dalam proses pengadaan LNG Corpus Christi, serta tanpa pembeli LNG Corpus Christi yang telah diikat dengan perjanjian, dan terdakwa 2 menandatangani SPA Train 1 tanggal 4 Desember 2013 berdasarkan surat kuasa dari Direktur Utama PT Pertamina Persero dalam bertentangan dengan ADART PT Pertamina tanggal 1 Agustus 2012 pasal 11 angka 19 dan angka 20. Dengan demikian, dalil dari terdakwa 2 tersebut tidak berdasar dan patut dikesampingkan. 2. Pengadaan LNG Corpus Christi sudah sesuai dengan business judgment rule. Bahwa atas dalil dari pembelaan terdakwa 2 tersebut, penuntut umum tidak sependapat karena penerapan business judgment rule memberikan perlindungan kepada pengurus perusahaan dalam menjalankan perseroan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, dan sepanjang tidak ada pelanggaran yang dibuat, maka kepadanya diberikan perlindungan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya oleh penuntut umum. Dengan demikian, dalil dari terdakwa 2 tersebut tidak berdasar dan patut dikesampingkan. 3. Back to back tidak menjamin penghilangan risiko. Bahwa atas dalil dari pembelaan terdakwa 2 tersebut, penuntut umum sudah menjelaskan terkait prinsip back to back dan sudah termuat dalam surat tuntutan sehingga tidak perlu dijelaskan kembali. Bahwa selain materi pembelaan sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa di atas, di persidangan terdakwa 1 juga menyatakan pemidanaan terhadap terdakwa dipaksakan. Atas keterangan terdakwa tersebut, penuntut umum dengan tegas menyatakan bahwa tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK bersama-sama dengan BPK yang melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah murni penegakan hukum. Dalam menyusun surat dakwaan dan melakukan penuntutan, penuntut umum telah mendasarkan kepada alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan para terdakwa, dan dikuatkan oleh barang bukti, serta telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun memberatkan pada diri para terdakwa. Kemudian dalam memutus perkara aku, majelis hakim bersifat bebas dan independen, yang artinya sebagai pelaku penyelenggara kekuasaan kehakiman yang mulia majelis hakim tidak terikat dengan apapun dan atau di bawah
tekanan pidana manapun, dan memutus perkara berdasarkan keyakinannya didukung kecukupan alat bukti bahwa berdasarkan uraian penuntut umum di atas, maka seluruh dalil para terdakwa dan tim advokatnya tidak berdasar dan selayaknya ditolak. Dengan memperhatikan materi pembelaan tim advokat dari terdakwa Yudua Yeni Andayani, maka penuntut umum memberikan jawaban bahwa dalih penuntut umum sudah menjelaskan terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa 2 sebagaimana termuat dalam analisa yuridis surat tuntutan nomor 31 tanggal 13 April halaman 914 sampai dengan 1027 sehingga tidak perlu dijelaskan kembali. 4. Penutup, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami bersikap tetap pada surat tuntutan pidana yang telah dibacakan pada tanggal 13 April 2026 dan nota pembelaan para terdakwa dan advokatnya harus dinyatakan ditolak. Selanjutnya kami penuntut umum memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana penuntut umum. Demikian jawaban kami yang merupakan satu kesatuan dengan surat tuntutan pidana. Semoga Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tetap teguh, arif, dan bijaksana agar harmoni dalam pencarian kebenaran ini tetap terjaga hingga persidangan perkara ini usai. Sehingga hukum benar-benar akan menjadi sarana pencapaian tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi kita semua. Terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Adil senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kita semua. Jakarta, 23 April 2026, penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ditandatangani. Ya. Baik, terima kasih saudara penuntut umum, silakan disampaikan. Baik, selanjutnya tanggapan advokat para terdakwa atas tanggapan penuntut umum atas pembelaan saudara advokat. Saudara advokat Yeni mengajukan. Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat, kami mengajukan duplik. Baik, saudara advokat Hari Karyuliarto. Terima kasih Majelis, kami akan mengajukan duplik secara tertulis. Terima kasih. Baik. Jadi dengan demikian sesuai dengan jadwal persidangan yang sudah kita sampaikan sebelumnya, untuk tanggapan berikut dari advokat atau duplik akan disampaikan pada persidangan pada hari Senin tanggal 27 April 2026. Kita jadwalkan jam 13 WIB. Sebelum persidangan kami tutup, di akhir persidangan ini kami menyampaikan himbauan, tolong bantu kami warga pengadilan negeri, khususnya pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat untuk berperilaku bersih dengan cara tidak menghubungi hakim, panitera pengganti, jurusita atau aparatur pengadilan untuk memberikan sesuatu, imbalan, suap, hadiah, janji atau apapun. Jika ada jika ada orang yang mengatasnamakan hakim, panitera atau siapapun aparatur pengadilan untuk menjanjikan sesuatu, segera dilaporkan saja kepada aparat penegak hukum atau dilaporkan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atau kepada Ketua Pengadilan Negeri. Jadi nanti kalau misalnya menemukan ada hal-hal yang itu, berarti itu sudah di luar tanggung jawab majelis hakim. Majelis hakim sudah mengingatkan, karena biasanya selalu ada yang mencoba-coba. Kira-kira demikian ya. Jadi sidang kita tunda dan akan dibuka kembali pada hari Senin tanggal 27 April 2026 dengan acara tanggapan para advokat atas tanggapan penuntut umum atas pembelaan para advokat pada hari Senin itu jam 13 WIB. Para terdakwa kembali ke tahanan. Demikian sidang kami nyatakan ditutup.